Halo Sobat YouTube, di video kali ini akan saya lanjutkan review dari aplikasi sebelumnya ya, aplikasi untuk push. Di sini ada dua aplikasi ya, dua aplikasi. Yang pertama basicnya YouTube dan kedua basicnya browser yaitu Chrome ya. Di sini keamanan lebih terjamin ya, keamanan terjamin walaupun tidak ada yang benar-benar aman ya. Sekarang langsung aja ya. Sebenarnya aplikasi biasa, tidak ada yang spesial karena ini aplikasi standar yang saya modif menggunakan Android Studio dan beberapa buah clone ya. Jadi dibongkar lalu di repack ulang ya. Bagi yang mengerti coding atau bisa build Android, mungkin hal seperti ini hal yang mudah ya. Oke, langsung saja. Di sini belum terkoneksi VPN ya. Untuk aplikasi saya ini khusus untuk push, jadi wajib VPN dan saya sarankan wajib premium. Atau walaupun yang mode mungkin juga bisa ya, tapi saya sarankan yang premium. Tanpa VPN kedua aplikasi ini tidak akan bisa berjalan ya. Di sini belum terkoneksi VPN tapi sudah terkoneksi ke internet ya, ke mobile data sudah. Kita buka yang pertama yaitu YouTube ya. Tanpa internet dia tidak akan bisa berjalan, maksudnya tanpa VPN tidak akan bisa berjalan ya. Begitu juga dengan browser. Sekarang kita coba browsing ya, kita cari YouTube misalnya. Maka tidak akan bisa terkoneksi. Mungkin ada yang bilang menggunakan fitur dari VPN seperti kill switch itu aman. Jadi ketika jaringan terputus, internet akan terputus juga katanya ya. Apakah benar-benar aman? Tujuan dari saya membuat aplikasi ini sebenarnya untuk menutup kekurangan dan tersebut ya. Di sini Anda bisa lihat saya terkoneksi ke jaringan data tapi tidak terkoneksi ke VPN ya. Dan kill switch saya belum aktif ya, tidak aktif. Di sini saya tidak aktifkan disable internet access ketika VPN drop ya. Ketika VPN drop, jaringan terputus, untuk kedua aplikasi ini tetap tidak bisa tersambung ke internet. Jadi akan langsung memutus. Jika kita hanya menggunakan fitur kill switch, di sini ada delay beberapa detik ketika VPN menyambungkan kembali ke servernya ya. Dan delay beberapa detik itu IP kita akan terdeteksi. Bayangkan jika kita lagi asik menonton atau tanpa kita lagi asik ngepush tanpa kita melihat, tiba-tiba VPN kita drop dan terputus, atau jaringan kita terputus, internet kita hilang menjadi 8G misalnya. Ketika jaringan kita muncul kembali, VPN mengoneksikan kembali ke fitur ini ya, auto connect biasanya. Di fitur auto connect kita pilih negara yang kita inginkan. Di situ ada beberapa detik delay IP kita terdeteksi ya. Ada beberapa detik delay IP kita terdeteksi. Ketika jaringan kita muncul, IP asli kita akan terdeteksi. Sedangkan pada saat kita menonton, perubahan IP itu ada ya, ke IP asli dan ke IP server. Di situ kita akan terdeteksi invalid traffic. Coba kita konekkan, ada berapa detik delay dari VPN ini ya. Bisa kita lihat ada beberapa detik ketika dia mengkoneksikan. Ketika berjalan IP kita masih terdeteksi IP asli kita ya. Di sini sudah terkoneksi ke server VPN. Kita buka ya. Maka aplikasi akan bisa berjalan ya. Dan pasti tanpa kill switch tadi. Tanpa kill switch tadi ya. Tetap
tetap bisa berjalan. Di sini ada lagi kelebihannya ya. Oke, ketika kita jalankan, kita coba cari yang lain ya. Di sini kita tidak akan bisa klik ya. Silahkan dicek. Tidak akan bisa tersambung. Di sini memang khusus ya untuk tidak akan bisa masuk ke, biar kita klik berapa kali tidak akan tersambung ya. Walaupun kita klik visit advisor ya, tidak akan. Oke, silahkan dicek. Saya klik karena di sini dia akan memblok ya. Jadi aman ketika kita visit, sangat berbahaya ya. Saya pribadi pemain non visit ya. Saya mencegah invalid traffic. Sini juga tidak akan kita bisa masuk, silahkan dicek. Kecuali untuk yang add ke memang ke YouTube-nya sendiri atau ke Play Store ya. Kalau ke Play Store bisa seperti TikTok, dia akan masuk ya. Seperti Instagram install. Oke, pertama mencegah salah klik ya. Kadang-kadang kita geser dan terkliknya di sini kelihatan 8, nanti ada 8 akses ke YouTube diblokir. Yang kedua, browser ya. Sekarang kita sudah terkoneksi VPN, kita sudah bisa masuk ya. Coba kita cek. Sini 100% ya, dengan menggunakan browser ini 100%. Jika kita menggunakan Chrome biasa kita tidak akan bisa 100% ya, karena web RTC akan terdeteksi. Sedangkan di Chrome Android kita tidak bisa memasukkan ekstensi ya, seperti web RTC Lycan ya, tidak bisa. Tapi Chrome modif ini bisa kita gunakan, dan web RTC juga aman ya untuk IP. 100% bahasa juga semua sesuai server ya. Australia. Jadi aplikasi Chrome yang bisa Word 100%. Jika kita menggunakan Chrome biasa, saya yakin tidak akan bisa ya. Selalu akan terkendala di web RTC-nya. Aplikasi browser ini juga tanpa ada akses ke Google ya, tanpa ada akses latar belakang. Semua akses ke kontak, ke alamat IP, email semua disembunyikan ya. Jadi sangat aman untuk yang ingin ngepush ya. Di dua aplikasi ini yang saya gunakan ya. Yang pertama GTube dengan basic YouTube, kedua GBrowser dengan basic Chrome ya. Ketika menggunakan browser lain, saya sering terdeteksi di user agent ya, di user agent di bagian header. Walaupun Word 100%, tapi kita tetap
terdeteksi. Jadi untuk Chrome ini jauh lebih aman ya. Sekarang kita coba matikan dan aplikasi tidak akan bisa kita gunakan lagi. Oke, untuk lebih jelasnya review cara penggunaan masing-masing aplikasi ini akan saya buatkan video khusus nanti berikutnya ya. Oke, mungkin cukup sekian. Tetap semangat kejar dolar. Salam YouTuber pemula ya.